Misterinya apa tuh? Mungkin alergi pasiennya. Ini jawabannya bagus bener ya. Nanti pulang semua dia alergi. Alergi ya. Scientific banget. Ya kalau saya sih nggak tahu ya, saya nggak lihat case-nya intraoral dan sebagainya. Tapi mungkin sih menurut saya sepertinya itu pasien itu dia ada periodontal disease dari awal. Dan kita ketahui bahwa rest effect dari periodontal disease itu bahkan dia masih ada di mulut pasien itu bakterial sampai bertahun-tahun. Jadi pada case yang demikian itu kalau kita harus selalu itu solve semua periodontal disease dan tunggu sampai semua dia tenang lalu ya mungkin baru kita bisa start implant. Makanya dia juga pada case-case yang demikian kalau menurut saya itu yang kita lihat case-case demikian itu saat ini sekarang kita sering lihat semua gigi dicabut dan kita lakukan implant all on 6, all on 4. Menurut saya itu ya minimal untuk saya sih menurut saya terlalu berisiko ya untuk dilakukan. Sekarang kan banyak cabut lalu langsung masukin implant 4 atau 6 lalu langsung dipasangin protesa dan sebagainya. Mungkin, tapi saya nggak tahu, mungkin yang lain ada pendapat lain. Ya, kalau menurut saya yang pertama kita harus lihat kondisi pasien, kenapa dia terjadi bone loss yang cukup masif ya. Seringkali juga terjadi pada pasien-pasien yang kita harus screening di awal, apakah ada systemic disease. Misalnya kayak dia yang paling sering adalah dengan diabetik ya. Kalau pasien dengan diabetes mellitus biasanya diikuti dengan betul yang dari Dr. Andi sudah ngomong periodontal disease. Dan yang paling penting kalau menurut saya pada case yang multiple edentulous seperti ini kita harus trennya sekarang kita harus mencari oklusi dulu yang betul. Karena pada beban oklusi yang tidak balance itu akan menyebabkan kegagalan pada implan, karena beban yang tidak seimbang implan tidak akan bisa menahan dengan maksimal. Akhirnya yang terjadi adalah bone resorpsi. Setelah bone resorpsi ya bisa terjadi seperti yang digambar tadi, pelan-pelan mengalami suatu granulasi dan juga adanya kegagalan di implan tersebut. Jadi memang kalau kasus seperti ini kompleks, kita harus menemukan gigitan yang pasti. Jadi ini kita penting nih karena kan kita juga sering ketemuin pasien-pasien ya. Jadi kita mesti tahu signalnya apa supaya kita tuh sebaiknya ditunda dulu. Karena kalau kita bilang dari penyakit periodontal, ya ada reasonnya benar, sepertinya karena beberapa gigi hilang. Bahkan ada gigi yang lossnya sampai segitu banyak ya tulangnya. Tapi kenapa implantan kok bisa berhasil? Nah, saya cuma Dr. Felix ya, Pak. Waduh, bagian paling susah nih. Kenapa ada implan yang berhasil? Sebetulnya ini case periodontal disease sih. Iya, cuman quite interesting ya, ada beberapa gigi ini kerusakan tulangnya bukan perio nih sebetulnya. Kayak yang gigi 47, 26 itu bukan typical perio. Karena kalau kita lihat crystal bone di bagian mesial dan distalnya itu boleh dibilang masih cukup baik. Sebetulnya sign dari periodontal disease itu kerusakan hilang pertama kali adalah daerah kristal. Nah itu perio, karena kayak ada probing depth segala macam. Tapi kalau kita lihat di sini kelihatannya masih bagus. Kecuali gigi 16 ya, kalau itu ya itu confirm periodontal disease. Nah yang 47 oke, mesialnya cuman saya nggak terlalu ragu. 26 juga saya rada ragu, anterior juga. Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan Dr. Andi bahwa pelayanan periodontal itu even gigi itu semua periodontal disease, even semua gigi udah kita cabut, ya bakterinya hilang sih. Penyebab bakteri gram negatif penyebab periodontal disease akan menghilang. Tapi begitu implan masuk, dia kembali lagi. Karena itu flora normal. Jadi floranya itu berarti ada di dalam saliva? Tetap di dalam, iya, di dalam saliva. Even di lidah kita juga ada. Nah, jadi dia tetap ya akan reaktif, yes. Begitu implan masuk dia akan aktif lagi dan jumlahnya akan meningkat, yes, akan meningkat lagi. Nah, kalau dari penelitian banyak dikatakan memang bahwa pasien dengan periodontal disease itu akan lebih berisiko untuk kegagalan implan dibandingin pasien yang tidak punya periodontal disease. Ya salah satunya karena ya saya bilang bakterinya juga cenderung lebih aktif dalam hati ini. Dan periodontal disease itu kan bukan hanya masalah bakteri, tapi ada kecacatan tulang, berarti ada kelainan imun sistem.
cacat PMN, ada pembentukan tulangnya segala macam. Nah, ini akan menyebabkan regenerasi tulang itu untuk istilahnya untuk healing tulang itu sendiri tuh buat dia tuh sebetulnya udah kesulitan. Gitu. Kalau ini dari pendapat saya ya. Nah, pertanyaannya yang lain nggak apa-apa kan? Yang lain nggak apa-apa benar. Nah, Kenapa? ya kalau lain kenapa-napa dokter lebih pusing soalnya. Saya terus terang nggak tahu, cuman yang jelas kalau dari sudut pandang saya perio seperti itu memang kelainannya. Jadi kesimpulannya kalau seandainya kita ketemu pasien perio sedang mau pasang implan, sedangkan gigi yang ada tinggal sedikit, anggap tinggal sedikit tapi dalam keadaan sehat. Pencegahannya gimana kalau seandainya kita harus pasang ternyata menyebabkan bakterinya akan kembali lagi? Apakah perlu kubur-kubur khusus atau? Prinsipnya itu suatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Pertama yaitu periodontal disease adalah multifactorial disease. Jadi bukan hanya karena bakteri toh. Jadi ada faktor imun sistem, ada faktor genetik, ada faktor sistemiknya. Nah, jadi kita nggak bisa kontrol terus terang untuk itu. Cuman yang bisa kita lakukan, kita harus maintain pertama dalam posisi kita pemasangan implan bahwa semua kelainan periodontal dalam hal ini periodontal itu dalam harus keadaan kondisi stabil. Stabil it means tidak ada aktif kerusakan tulang. Jadi bone crater apa segala macam sudah kita observasi dalam sekian waktu, biasanya bisa 6 bulan kondisi stabil baru kita lakukan. Even itu kita lakukan pun masih berisiko. Jadi baiknya sih di inform consent juga bahwa dengan kondisi periodontal disease seperti ini itu memang kecenderungannya akan bisa fail. Nah, pertanyaan saya sebetulnya usianya berapa nih? Usianya sekitar, kalau muda itu lebih pusing lagi. umur 60-an. Oh, 6 bulan, oke. 6 bulan. Jadi kesimpulannya kalau gitu, kalau ketemu pasien kasus perio, lebih baik kita kontrol dulu perionya. Yes. Atau mungkin ada yang pernah disebutkan bahwa kalau seandainya ada sakit perio, pada saat kita drill untuk implan, itu ada kemungkinan bakteri atau bakteri di dalam mulut itu yang membahayakan itu masuk ke dalam soket. Itu implan bed. Menurut Anda gimana? kalau Apa itu menurut benar? saya, ya emang udah di dalam mulut, memang udah di dalam Artinya bisa aja dia masuk ke Bisa dalam aja. menyebabkan fail. Bisa aja, tapi yang saya bilang tadi periodontal disease itu multifactorial disease, jadi bukan hanya bakteri toh. Nah, sekarang kalau memang dari dalamnya udah ada kecatatan secara imunitasnya, imun sistemnya mereka ada kecatatan, ya istilahnya buat megang gigi aslinya aja udah susah nih dia. Ya? Nah, ini implan kan bukan aslinya ya, bukan artificial dia, nggak ada sementum, nggak ada ligamen periodontal. Jadi boleh dibilang yang aslinya susah, apalagi dengan kondisi yang boleh bilang. Dan perio itu kan up and down kan untuk pasien. Yes. Kadang-kadang lagi Betul. bagus, kadang lagi jelek ya. Betul. Tahu dari mana? Taunya ya kalau kita cek dari kondisi gigi yang bisa kita lakukan klinis pasti. Kalau dia mulai ada peradangan. Itu jangan jawab implan dulu. Oh iya pasti. Berarti kesimpulannya yang atas yang berhasil ini kemungkinan kondisi lagi bagus ya. Betul. Yang bawah itu pas lagi jelek-jeleknya. Betul, mungkin Jadi, aja. apes ya gitu. Ini semua belum loading ya? Belum. Oh ya itu. Jadi dalam waktu artinya setelah pasang implan sesuai recommended 1,5 bulan sampai 2 bulan, cuma saya lakukan 2 bulan, semuanya bagus, gusi semua bagus. Begitu di open kaget, kok kayak gitu dalam Ya, jadi artinya semuanya misteri sih dok. Cuman ya kalau misteri. Kalau yang dari saya sih seperti itu, nggak tahu kalau yang pengalaman lain ya. Kan ini juga pengalamannya banyak. Saya juga misteri buat saya juga aneh kenapa bisa itu 3 itu bisa fail, yang lainnya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu sih. Iya. Jadi dugaan kita adalah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini misteri yang lain lagi. Ya. Banyak ya misterinya. Misteri banyak. Ini kita lihat gigi 16. Kita lihat 16 nih. 16 kan seperti kerusakannya luar biasa ya. Gigi 26 juga sama. Ini gigi 46 ya. 46. Tapi setelah ini dicabut ini, bukan dicabut, dia lepas sendiri. Dia lepas sendiri. Yang terjadi adalah ini, tulangnya terbentuk. Ini setelah dipasang implan. Ini yang atas ya, seperti ini. Terus ini setelah bentuknya ini bawah juga sama. Ini semua gigi lepas sendiri. Tapi bone-nya tumbuh normal seperti ini. Akhirnya pasang implan. Why? Misteri. Tidak perlu di reservation, tidak perlu. Dicabut juga enggak, cabut sendiri. Tapi
3 bulan terbentuk seperti itu. Nah itu misteri kedua tuh, kira-kira kenapa? Artinya supaya kita tahu, supaya kita bisa menilai kalau udah pasien seperti ini kita mesti gimana. Apa kira-kira penyebabnya apa bisa begitu? Ini dari pandangan sagitalnya. Ini yang gigi 16. Ini setelah tumbuh tuh, ini tulangnya segini. Ya ini yang sebelah kiri 26 ya. Dan ini setelah dia copot sendiri ya, kemudian dia tumbuh tulangnya seperti ini. Yang bawah 46 dan ini tulangnya tumbuh seperti ini. Nice tumbuhnya. Nggak ada apa-apain. 3 bulan kemudian. Kira-kira kenapa? Apa gara-gara perio? Oh iya enggak, kok perio. Perio udah nggak ada ya? Iya, udah hilang. Nah ini satu misteri juga. Coba, Dr. Adrian, Andi mungkin ada As a friend boleh nggak as a friend? Mungkin secara anatomi mungkin dok ya. Secara anatomi yang di bawah itu kalau kita tahu di mandibula itu kan memang blood supply-nya tidak sebagus terutama di anterior dan di daerah samping. Iya. Itu tidak sebagus kalau kita lihat anatomi di posterior, apalagi mendekati tuberositas. Kemudian kalau di maxilla itu kan kita tahu juga tight bone-nya juga kan lebih lunak dan itu cancellous bone lebih banyak, otomatis supply pembuluh darahnya lebih rich ya, lebih banyak. Itu mungkin kalau kita lihat dari segi anatomi pasiennya dok, karena kita lihat juga di sini segi perio kan dia sudah cukup bagus dok ya, mesti sudah dibersihkan, kemudian setelah dicabut pasti kita kan kuret. Ini nggak dicabut, copot sendiri. Eksfoliasi. Nggak dibersihkan, nggak diapain. Tahu-tahu 3 bulan tuh ada tulang ya. Iya. Ya kalau ada tulang kita berkewajiban untuk pasang, Iya. supaya bisa buat makan ya itu ya. Iya sih. Tapi mungkin juga tuh dok, itu kan copot sendiri dok Iya. tadi katanya. Iya. Terus tiba-tiba tetap tumbuh tulang kan. Betul. Mungkin residual disease-nya mungkin Hilang. bukan hilang, mungkin masih ada mungkin ya. Terus terang saya juga ada case seperti ini juga sih dok. Tapi dia pasca cyst. Udah di enucleasi, udah di grafting cyst-nya, tapi saya pasang implan itu hanya bertahan, primary stability semua bagus, tulang semua bagus. Implan itu kayaknya bertahan cuma 6 bulan. Saya juga curiga di dalam tulang ini masih ada, dalam tanda kutip kayaknya masih ada kayak infeksi. Kalau saya pendapatnya, apalagi kalau misalnya gigi itu misalnya eksfoliasi dalam tanda kutip copot sendiri, berarti kan dinding itu kan kalau kita cabut gigi nih, misalnya kalau dengan kondisi ini ya, udah pasti semuanya granulasi, betul ya dok ya? Pasti granulasi semua. Nah, kalau dicopot sendiri berarti granulasi nggak ada yang nyopotin dong? Udah nggak ada. Nah, yang berarti proses healing proses itu kan granulasi ini kan di Menghambat. iya, bagian yang jadi kan granulasi ini isinya Fibrosis. jaringan yang nggak benar semua ya di situ. Nah, saya curiganya sih mungkin loh ya. Tapi ini udah bertahan 5 tahun masih begini. Oh iya. Coba, ada tadi mestinya ada. Oh ya, Dok, dari luar ada yang mau menanggapi, boleh? Oke, nggak? boleh. Ya, silakan Dokter Sucipto lagi nih saya lihat. Silakan dok. Wah, ini pakarnya nih. Jelas suaranya. Ya. Silakan dokter. Tadi yang terakhir saya kurang ikut, tapi yang pertama tadi dokter Adri yang implan tiba-tiba begitu dibuka kaget kan? Ya. Tiba-tiba nggak ada primary stability, loose semua. Ya. Saya sekarang 3 bulan yang lalu ngalamin 5 kasus implan saya straightforward implan, tulangnya bagus, pohonnya bagus, karena selalu saya scaling dulu sebelumnya. Terus kemudian setelah tiba-tiba lepas jahitan, tahu-tahu ada seperti. Ya, terima kasih Raden. Berarti Tutus itu dianggap mungkin terkontaminasi ya berarti ya. Oke. Iya benar. Ya. Dok, ada yang mau menanggapi atas tadi presentasi dokter? Saya persilakan Dokter Albert Juanda dulu untuk menampilkan keadaan wajahnya. Silakan dokter. Halo dok.
Ya, buat yang kasus yang terakhir dok, ya. itu trauma fusi nggak dok? Dari Trauma. yang dokter implan tapi berhasil kan? Oh, jadi implan yang berhasil tuh nggak ada traumatic oclusi. Yang nggak berhasil tuh belum pemasangan crown. Yang ini dok, yang kasus yang sekarang di gambar. Oh, yang sekarang gambar ini ceritanya giginya itu ceritanya, awalnya ya. Awalnya kenapa seperti ini ya? Dugaan saya sih karena dia pasang removable denture, kemudian dia punya retentionnya di gigi itu, di gigi 6. Makanya gigi 6-nya sampai seperti goyang, udah goyang banget. Terus orangnya tulangnya lebar nggak dok? Orangnya lebar apa tidak? Tulangnya. Tulangnya lebar. Tulangnya seperti ini. Kalau menurut saya, mungkin nggak gara-gara dia itu jadi trauma fusi, dia efek dari gigi palsu atau memang karena dari gigitan dia pakai gitu terus. Iya. Terus lama-lama jadi kan karena trauma, gingivannya mereka tumbuh ke dalam jadinya. Jadi waktu dia copot, bisa dibilang itu nggak ada, udah kayak kasarnya nggak ada granulasi, jadi udah penyembuhan healing di bawahnya. Iya. That's why yang dia penyembuhannya kenapa bisa bagus gara-gara itu. Bisa jadi dok. Bukan karena gitu Ya. sih dok. Jadi memang pasien ini datang setelah berapa lama datang, kemudian tahu-tahu giginya hilang aja. Jadi dia giginya itu hilang di rumahnya gitu. Datang ke tempat sini, keadaan gigi sudah ada. Jadi benar kata dokter Albert, pada saat datang emang sudah sokatnya udah ada epitel semua. Jadi udah epitel semua, memang udah nggak ada granulasi lagi, bersih. Jadi kita tidak lakukan apa-apa, tidak lakukan kuret segala macam, kita biarkan seperti itu. Ya, saya rasa mungkin gara-gara itu juga penyembuhannya jadi seperti ini. Curiganya. Ya, saya rasa mungkin itu. Mungkin sih ada yang coba lagi orang lain lagi juga. Ya mungkin ya. Siapa tahu ada yang goyang gitu, didiamkan atau lepas sendiri ya. Siapa tahu ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini, memang ada penelitiannya loh. Iya. Tapi boleh juga tuh. Tapi kalau kita lihat di bawah sini, memang masih ada tulang ini ya, lingual dengan bukal masih ada. Jadi pada saat penyembuhannya itu jadi tetap full wall, tetap ada wallnya semuanya. Mungkin itu ya. Jadi ini misteri ini dijawab sama dokter Albert ya. Saya rasa itu jawabannya benar, saya rasa. Itu dugaan saya juga ya, saya juga nggak tahu. Sampai sekarang saya juga nggak ngerti, tapi dugaan saya juga seperti itu. Mungkin yang menanggapi lagi nih dok, silakan dokter Dino, tadi saya lihat ada raise hand. Dokter Ferdinand Dino, silakan mau menanggapi. Oh iya, dokter dengar? Iya dengar. Iya sih, kalau menurut saya juga nggak ada ngalamin sih. Kalau tadi dokter Cipto kan udah, saya nggak tahu dia bisa ngeliat ada pattern suction-nya mungkin ya, tapi saya juga pernah case pasang implannya bareng-bareng, tapi ada yang fail. Sedangkan yang lain oke, padahal yang fail itu straightforward, tapi yang berhasil itu malah ada retreat segala macam itu jadi gitu misalnya. Jadi mungkin kalau menurut saya tadi dokter Andi itu singgung tuh di awal tuh soal satu dia ngomong soal merek implan, kedua dia bilang ada endodontis di endo atau dicabut gitu ya. Jadi kalau saya bilang tuh ada faktor pertama ya ini implannya, kedua operator, ketiga host si pasien ini nih, badan pasien ini menurut saya memang the biggest mystery itu. Kita sometimes benar-benar nggak bisa ngomong sih. Jadi kalau implan bisa oscillate juga kita nggak usah sombong, bukan kerjaan kita gitu, itu badan pasien gitu. Jadi kalau fail ya udahlah gitu. Jadi Dino, jadi gimana gitu ya? Dr. Dino, jadi kita mesti tetap berdoa ya, setiap kali pasang implan berdoa ya. Semoga keadaan pasien hostnya bagus gitu. Iya, host itu the biggest mystery sih. Ya. Kayaknya gitu sih dia. Ya, terima kasih Dr. Dino atas infonya. Oke, saya lanjutkan ya, karena nanti waktunya nggak keburu. Ini ada kasus yang misteri yang lain, yang terakhir. Kita lihat di sini gigi ini ada yang missing ya, dari 45 sampai 47. Kemudian kita pasang implan. Nah, di sini kita lihat ada kemarin ada pertanyaan dari dokter
crease ya. Bagaimana kalau nggak ada pendarahan? Nah ini kebenaran nih kasusnya seperti itu. Jadi yang pas dipasang untuk gigi 45 ini kita lihat di sini, ini 47, 46 dan ini 45. Ini 45 itu benar-benar tidak ada cortical. Jadi pada saat kita bur, Cortical semua. ya kita, ya cortical semua. Kita bur tidak ada pendarahan sama sekali, putih semua. Nah kita mesti lakukan apa? Nah saya coba dengan cara nggak dipapakan setelah dibur, kemudian ditunggu 2 bulan. Setelah 2 bulan baru kita pasang implan ya. Tapi yang terjadi di lain rencana, kita lihat malah di gigi 45-nya ini mulai terjadi reduction. Terus kemudian saya angkat 46-nya, 46-nya. Kemudian mulai kita pasang gigi. Sebulan kemudian kita pasang gigi ini, gigi 45, dan terjadi osseointegration walaupun jadi saya nggak bahas masalah 46 ya, karena itu tadi udah dibahas. Kita bahas masalah ini bahwa ternyata dalam keadaan type 1 bone yang tidak ada vaskularitasasi yang bagus, lebih baik kita tunggu. Kita tunggu 2-3 bulan baru kita pasang implannya, dan ini ternyata terbukti dia terintegration, osseointegration terjadi. Jadi ini fotonya, ini setelah pasang crown sementara. Jadi pasiennya udah oke dan sampai sekarang belum kembali lagi karena sibuk. Jadi artinya kadang-kadang kasus yang dimana kita tidak ada bor, tidak ada darah, itu jangan happy karena itu artinya bahaya untuk penyembuhan. Lebih baik kita tunggu dan setelah berapa bulan kemudian baru kita pasang implannya. Karena pada saat itu sebenarnya terjadi proses penyembuhan tulang seperti woven bone segala macam yang Dr. Andi tadi bicarakan ya. Iya, ngomong Dr. Andi, sebenarnya tahap paling mana sih yang paling bagus di woven bone atau di mature bone untuk pasangan implan? Maksudnya bagaimana? Steps pada saat kita cabut gigi, kemudian terjadi apa? Penyembuhan kan, tahap penyembuhan. Pada tahap yang mana ya kita cocok pasang implan? Ya, saya rasa paling cepat kita bisa pasang dari hasil yang udah dipublikasikan kurang lebih 8 minggu dia. Berarti sekitar 1,5 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan? Kurang lebih. 2 bulan ya? Ya, kurang lebih. Okay. Ya, tapi pastinya juga banyak pasien yang kalau dia datang giginya udah dicabut 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi kita lihat kondisi tulang masih baik, vitalitasnya dia juga cukup baik. Saya rasa itu juga oke sih. Iya. Nggak ada hambatan juga. Iya. Oke, selanjutnya Dr. Adrian akan men-share sesuatu yang misteri juga yang rada aneh. Kita sering ketemu yang aneh-aneh belakangan ini. Ya, selain COVID. Oke, Dr. Adrian silakan. Satu deh. Ya, terima kasih pada Dr. Andri, Dr. Andi, dan Dr. Felix, juga kepada ICI dan Fundava atas acaranya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai misteri tadi, Dok ya. Ya, misteri. Topiknya hari ini yang misteri-misteri semua ini. Baik, di topik yang acara sebelumnya saya banyak membahas mengenai bagaimana kita membangun atau membuat tulang sebagai penyangga implan yang baik sehingga kita dapat melakukan pemasangan implan yang adekuat. Ya. Pada topik kali ini agak sedikit berbeda. Di sini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya kita manajemen pada kasus-kasus implan yang mengalami suatu komplikasi. Ya, dari gambaran OPG atau panoramik ini kita bisa lihat problemnya. Mungkin saya rasa teman-teman sejawat sekalian bisa melihat daerah mana yang paling krusial. Ya udah kelihatan sih ini. Ini implan apa ini ya? Lagi-lagi mau sama juga nih dengan sebelumnya, ini pas sekali ya. Ini bahas implannya salah satu brand yang terkenal. Ini jangan-jangan tips suctionnya salah ini kayaknya. Atau alergi mungkin. Betul, Dok. Dugaan saya juga pertama pasien datang ke saya dengan keluhan ini, wah saya mikir alergi nih sepertinya. Jadi infeksi. Baik. Ya, jadi
kalau dilihat di sini case-nya mungkin agak sedikit menariknya adalah pasien itu datang dengan keluhan ya, pasiennya adalah perempuan usia 55 tahun. Dia keluhannya hanya mengeluhkan adanya bengkak ya di kiri bawah, tepatnya di daerah posterior, daerah molar 1, yang dimana sudah dilakukan oleh pemasangan implan. Kebetulan Mas Jawad dari luar dan datang dengan keluhan hanya adanya pembengkakan di daerah buka atau fistel. Bisa kita lihat di sini ya, di daerah sini ya, di sini kita lihat ada fistel. Dan ini gigi sebelahnya kita juga foto, juga kita lihat yang dimana di sini CBCT 3D kita lihat adanya bone loss yang cukup luas ya. Kalau menurut saya, walaupun ini satu regio, tapi menurut saya ini sebetulnya pertanyaan buat kita sebagai operator, Dipertahankan how to manage atau enggak, ya? Betul dok. Jadi decisionnya ini cukup susah, karena kalau kita untuk melakukan eksplantasi, berarti kita menimbulkan masalah baru. Kalau kita lakukan eksplantasi, pasti yang terjadi adalah resorb tulang yang luar biasa. Dan kita kalau udah seperti ini kita untuk membentuk tulang, sudah pasti kita harus melakukan vertikal augmentasi. Kita tanya dulu nih dok, yang perio nih. Kalau ketemu gini dokter Felix, Ya, mendingan diambil aja atau pertahankan. Tergantung sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya kondisi, saya juga pernah sih case kayak gini, terus terang aja. Kalau misalnya yang paling penting kita tahu kondisinya, ini kan 3 dimensinya kita nggak ngeliat lingualnya nih. betul dok. Ya nggak lihat buka lingualnya. Kalau masih prinsipnya kayak perio, kayak treatment perio. Kalau dia misalnya misi 3 wall defect, ya masih mungkin. Walaupun kan ini kan kalau secara 2 dimensional kan susah kan, kelihatannya Ya. cuma defectnya cukup masif. Tapi kalau misalnya defect tulangnya ternyata misi 3 wall defect, kita masih bisa sih. Triple defect itu maksudnya Berarti dia masih ada sebetulnya implan ini di apikal masih, Mhm. terus sifatnya bone-nya ada crater bone. oke, jadi Jadi hanya kayak sebenarnya tadi- masih ada bone-nya, cuma Ya, sekelilingnya aja. Betul. Oke. Sekeliling. Mostly kalau implan tuh masalah juga sekelilingnya dulu biasanya. Gitu loh. Nah, itu masih mungkin sih kalau mau dipertahankan. Ya, gimana Baik. Dr. Bian? Betul sekali, cuman memang tadinya saya mau masukin gambar yang dari lingual, cuman kok kayaknya terlalu penuh dokter. Ya. Jadi sebetulnya kalau boleh saya tambahkan di sini, betul di daerah lingual dia masih ada tulang, tapi kalau kita lihat tuh hanya tinggal sepertiga apikal. Memang yang parah adalah di daerah mesial distal. Bahkan kalau kita lihat posisi daripada crown gigi 36, ini kita bisa melihat sebetulnya ini ada beberapa problem ya. Kalau kita lihat di sini, pertama adanya pocket. Kemudian kalau kita jeli lagi, kita lihat adanya space antara gigi 45 dan 46. Yang dimana saya tanyakan sebelumnya, apakah seperti ini kondisi? Pasien menyatakan bahwa sebelumnya giginya posisinya tidak seperti ini. Dan Tarik ya. kalau dari foto CBCT 3D ini kita bisa melihat salah satu juga mungkin yang agak kita sebagai operator kita langsung menilai ini problemnya di mana. Kalau saya bilang di sini adalah posisi letak dari implan di sini agak kurang tepat. Kalau saya lihat dia mostly agak lebih ke distal. Jadi ini problemnya adalah karena posisi ke distal, kemudian terjadi suatu foot embrasure di daerah mesial dan akhirnya terjadi suatu pocket. Nah, mungkin dari sini timbul pertanyaan pasti, apa kan kalau menemui kasus seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau melihat seperti itu, tinggal sepertiga, kemudian kita gerakan sirip crown tersebut, ada movement bahkan dok. Ya. Pasti kita akan menuju yang pertama nih, eksplantasi. Eksplantasi. Nah, paling lebih gampang. Atau mungkin kalau dari bidang peril kita lakukan flap, kemudian kita lakukan recon lagi dengan bone graft segala macam. Soal kalau case tadi, kalau dokter kan udah sampaikan lingual itu hanya sepertiga. Kalau saya rasa sih paling bagus ganti implannya lagi. Ya. Waktu saya ketemu juga saya langsung berpikir cepat dok kalau gitu. Wah, ini udah goyang, saya bilang ke pasiennya, Bu, ini kalau seperti ini lebih baik kita buang implannya. Setelah kita buang, nanti kita lihat, kita berharap tulangnya akan tumbuh. Tapi kalau tulang ini tidak akan tumbuh, ya mau nggak mau kita harus melakukan suatu tindakan persiapan sebelumnya. Dengan saya ceritakan sebelumnya, tapi konsekuensinya saya selalu berbicara di awal.
bahwa kalau kita melakukan suatu eksplantasi, konsekuensinya adalah kita harus melakukan suatu bone augmentation, kita melakukan autogenous bone grafting yang kita harus ambil dari bagian lain seperti itu. Dan kemudian di sini memang pasien agak sedikit mengalami kendala, satu takut dan juga waktu. Dia bilang, wah lama juga ya dok ya prosesnya. Saya bilang kalau memang kita mau mendapatkan prognosis yang baik dan long term hasilnya yang baik, kita juga melakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian karena request dari itu, ini agak sedikit berbeda dari prinsip saya sebelumnya. Akhirnya dari ketiga pertanyaan yang saya lakukan ini, saya coba lakukan dengan hal yang lain. Jadi saya tidak melakukan suatu eksplantasi, saya tidak flap, saya tidak, apalagi kita melakukan bone graft. Dan ini tapi saya juga berpesan kalau tidak berhasil kita melakukan next step. Baik, ya secara prinsipal yang saya lakukan supaya lebih sistematis, kita lihat di gambar skematiknya. Yang pertama tentunya kita melakukan suatu pain management. Jika pasien mengalami suatu keluhan yang sakit atau nyeri atau ini, kita harus localize dulu. Setelah itu kita localize, baru kita melakukan suatu tindakan. Setelah kita melakukan tindakan, nah kita bisa lihat dilakukan suatu probing, terjadi pocket. Nah di sini memang intinya adalah kita harus membersihkan semua produk-produk smear layer ataupun bakteri yang ada di dalam, itu pasti super infeksi yang terjadi di situ. Nah kita pada kasus ini saya lakukan debridement dengan menggunakan waterless, karena kita tahu waterless ini dia juga dapat energi yang dihasilkan dia dapat untuk membuat area tersebut menjadi steril dan meregenerate daripada bakteri yang positif, maksudnya bakteri yang menguntungkan, sehingga dapat juga memicu penyembuhan di daerah tersebut. Kemudian kita melakukan debridement, pembersihan, dan juga daerah-daerah tulang yang sudah mengalami nekrosis, kita melakukan nekrotomi. Tapi di kasus ini saya tidak melakukan flap, saya hanya melakukan dari pocket tersebut. Bisa juga alternatifnya, kalau kita tidak dengan waterless pasti ada pertanyaan, bagaimana choice-nya? Kita bisa menggunakan dengan brush. Dengan brush, kita masukkan ke dalam pocket, terus kita bersihkan, intinya semua bersih. Dan kemudian kita karena di situ mengalami suatu infeksi, di sini saya gunakan produk dari sebenarnya antibiotik pasta ya, tapi yang mudah didapatkan adalah mungkin yang kita ketahui dengan metronidazole pasta. Ya, kita aplikasikan ke dalam soket tersebut, dan sebelumnya kita stimulasi lagi dengan waterless tersebut, gunanya untuk melihat pastikan ada perdarahan yang bagus. Di situ kalau sudah terjadi suatu perdarahan yang bagus dan kita yakinkan produk-produk dari infektan sudah bersih, maka pengobatan akan menjadi maksimal. Dan yang terakhir saya lakukan adalah, saya lihat di sini juga kontak oklusi yang kurang baik, dan saya melakukan ini adalah salah satu faktor terberat yang sering menyebabkan terjadinya suatu kegagalan pemasangan implan. Ini simple tapi menurut saya sangat penting, adalah masalah oklusi. Jadi di sini saya lakukan occlusal adjustment, betul-betul kontaknya sama sekali hampir tidak ada. Nah, setelah itu kemudian kita lihat, dan saya evaluasi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, so far oke. Kemudian saya evaluasi minta sebulan, 2 bulan. Nah, agaknya pasien ini entah kurang kooperatif atau dia merasa udah enak gitu, tidak kembali. Terus kemudian setelah sekian lama, setelah kita mengalami situasi pandemik, mungkin dia juga takut mau kontrol, kurang lebih sekitar setahun lebih ya mungkin ya, dia datang lagi, terus dengan keluhan yang sama. Saya berpikir, wah kali ini nggak ada ampun ini. Ini kalau keluhan yang sama, udah pasti saya lepasin. Saya lihat kurang lebih secara klinis sama. Cuman pocketnya better dia. Jadi pocketnya tidak seperti itu, cuman ada produk seperti push yang tapi nggak terlalu masif ya. Cuman saya agak surprise-nya ketika saya lakukan suatu mobilisasi terhadap regio tersebut, itu
beda sekali dengan yang pertama. Si implan tersebut menjadi fix. Saya agak surprise, wah sekarang kenceng nih. Tapi tentunya kita sebagai operator yang baik, kita harus membuktikan secara detail ya. Akhirnya saya melakukan suatu pemeriksaan radiografis dan kita lihat apa yang terjadi seperti ini. Tulang di daerah yang sebelumnya mengalami suatu defisit di daerah dari sini, dan kita lihat setahun setelahnya. Ini juga sebetulnya misteri juga ini. Saya tidak melakukan suatu bone graft, saya tidak melakukan flap, saya tidak melakukan suatu rekonstruksi, saya hanya melakukan prinsip debris demand. Dan yang selalu saya pegang adalah occlusal adjustment. Dan saya lihat, kalau melihat view seperti ini, saya jadi ragu dok untuk melakukan eksplantasi. Iya jangan dok. Nah, cuman oke, terus kemudian setelah saya lihat seperti ini, assessment saya adalah untuk melanjutkan treatment ini. Padahal walaupun kita tahu sebetulnya pemasangan implan yang posisi kurang tepat seperti ini akan berisiko sekali dengan keberhasilan implan. Dengan kondisi yang seperti ini, pasien menanyakan, bisa dilanjutkan nggak? Saya bilang, ini bisa dilanjutkan, tapi ada dua hal yang harus saya lakukan dalam tahap ini setelah dia kembali. Yang pertama adalah kita harus bongkar crown di regio 36, karena ini dia pakai tipe cemented. Cemented itu memang cukup bagus dan juga fix, tapi terus terang saya sekarang hampir 95% lebih saya selalu menggunakan screw retain yang modified. Karena kenapa alasannya? Kalau terjadi seperti ini, kalau cemented itu crown sudah tidak bisa dipertahankan, pokoknya harus dibongkar, dan bongkarnya pasti lebih sulit. Kalau kita menggunakan screw retain, hygiene-nya lebih oke, dan juga kita bongkarnya lebih mudah. Dan setelah kita cek oklusinya dan juga interdental, kita lihat ada space antara dengan 45 dan 46. Ya, kemudian saya diskusi dengan tim saya prostodontisnya. Saya bilang ini oklusi harus diperbaiki, dan kalau kita lihat memang gigi 35-nya seperti tidak ada masalah. Tapi menurut saya ini problemnya di sini karena gigi ini sudah bergeser. Jadi gimana caranya kita untuk memperbaiki gap ini? Akhirnya kita lakukan suatu ini dari segi prostetik ya, dari hal ini crown-nya kita ganti daerah 36 dan 35 kita buat crown untuk menutup celah defeknya. Karena kalau alasannya kalau kita melakukan suatu extend crown dari 36 itu terlalu lebar dan nanti akan menyebabkan foot trap di situ dan menyebabkan infeksi lagi. Ya. Nah, ini hasilnya setelah kita lakukan penggantian crown gigi 35, tapi ini kita pisah ya antara 35 dan 36. Dan 36 kita bikin extend sedikit supaya dia lebih posisi lebih presisi di daerah gingiva. Kita cek, kita bisa lihat perbandingan sebelumnya dan sekarang setelah kurang lebih 1 tahun lebih, tulang masih stabil. Dan ini kondisi secara klinis, ini fotonya persis pada hari yang sama, masih terlihat ada perdarahan. Ini karena waktu insersi crown 35 dan 36 kita lihat di gusi gingiva margin dari 36 juga sudah cukup baik dan tidak adanya suatu infeksi ataupun gap ataupun pocket, semua terlihat cukup baik. Dan ini X-ray, kita lihat juga kondisi tulang masih tetap stabil. Ini Dr. Adrian, ya, sebenarnya saya mewakili dokter-dokter yang lain nih. Ya. Rasanya nggak masuk akal ya. Nggak dipapain, di bone graft enggak apa enggak, kok bisa kayak gini, kok bisa ya? Maksudnya ada nggak sih penjelasan yang masuk akal gitu? Iya dok. Jangan gara-gara brand ini jadi hebat gitu kan, bukan begitu maksudnya. Kenapa bisa? Biasanya kan kalau seperti ini udah hopeless, betul. Betul dok. Ya. Nah ini kenapa? Coba tolong kasih tahu penjelasan biar nanti semua dokter pun tahu kalau ketemu kasus begini sebaiknya begini, masih ada hope gitu Ya. Jadi sebetulnya ini juga misteri lagi dok ya. Misteri lagi. Ini misteri lagi sebetulnya juga, ini kita juga buat pembelajaran. Beberapa kali saya menemukan case
seperti yang tadi Dr. Andri juga sudah sampaikan bahwa kadang yang kita tidak sangka pada saat kita melihat defek tulangnya sudah kurang baik, kemudian infeksi, tapi kita pada saat memasang implan justru dia hasilnya bagus. Kadang yang kita yakin, oh ini tulangnya oke, primary stability oke, tapi begitu kita pasang tulang malah fail. Nah itu sebetulnya banyak faktor juga. Nah ini dari beberapa jurnal dan juga dari expert yang saya baca, bahwa tentang kita di sini akan berbicara mengenai suatu bone overgrowth, atau jadi di mana pada individu tertentu itu bisa terjadi suatu penumbuhan tulang yang memang boleh dibilang dia sedikit berbeda, Dok. Jadi walaupun defeknya cukup luas atau mengalami destruksi yang cukup masif, tapi kalau kita sudah menemukan penyebabnya, even kita tidak melakukan suatu, memang tidak semua kasus ya Dok, lain ini perlu itu bisa mengalami regenerasi yang cukup baik. Yang pertama kita harus melihat, mungkin ini juga sekedar saya sharing aja, ini dari sekian ini mungkin saya rangkum ya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama kita melihat, ini udah umum, kita lihat dari X-ray. Kalau kita melihat dari foto X-ray trabecula tulangnya, dia density bone-nya cukup bagus, antara cancellous bone dengan cortex-nya kombinasi cukup bagus, dan juga kita lihat batas dari tulangnya cukup tegas, itu biasa regenerasi tulangnya cukup bagus, Dok. Dan kalau kita bisa sering lihat yang pada pasien-pasien yang memiliki torus, Dok, torus mandibular, torus lingualis, torus palatis, sebetulnya itu kalau bagi kita seorang operator, kita sebagai seorang surgeon, sebagai itu menguntungkan buat kita, karena beberapa case justru itu kita bisa pakai untuk bone augmentation atau kita untuk mengisi tulang, itu kita banyak berterima kasih daripada tonjolan-tonjolan tulang atau bone overgrowth tadi, Dok. Jadi pertama kali sekarang kalau lihat pasien mau pasang implan, mau bone graft, lihat dulu ya. Iya. Ada torus enggak ya? Ya itu juga paling enggak jadi pertimbangan kita, Dok. Jadi artinya kalau ada torus itu ada kemungkinan besar faktor growth dia bisa, bone-nya bisa Betul. overgrowth. Ya. Beberapa kasus yang saya lakukan bone augmentation pada pasien yang memiliki torus, hampir semuanya jarang sekali mengalami komplikasi, dan faktor resorpsinya cukup kecil, Dok, gitu. Dan biasanya seperti itu adalah suatu yang herediter atau menurun. Jadi kalau misalnya dari orang tuanya atau dari ini memiliki density bone yang cukup bagus dan kualitas cukup bagus, biasa keturunannya juga akan mengalami hal yang sama. Dan juga ini pengalaman saya, tapi mungkin dari teman-teman sejawat juga mungkin mengalami, atau mungkin ini sekedar mitos, saya juga nggak tahu. Ini juga ada beberapa yang mengatakan bahwa dari perform dari muka, atau karena kita pertama kali kalau saya melihat pasien pasti saya lihat nggak hanya dari gigi, saya melihat dari perform muka, saya lihat dari structure tulang, kemudian dari dia bicara, atau itu semua saya lihat. Jadi itu bisa juga buat pertimbangan kita. Beberapa case yang saya temukan juga pada kasus-kasus seperti ini, maksudnya face perform ini bagaimana? Misalnya nih ya, kan terlihat kalau orang yang memiliki density bone yang cukup padat atau tulangnya cukup banyak ya istilahnya, pasti di daerah-daerah tertentu dia mengalami suatu garis yang tegas. Nah mungkin kalau kita di bidang dental dan maxillofacial, kita bisa melihat dari structure muka ya, Dok. Iya. Biasanya ini mohon maaf ya, bukan maksudnya kita bicara tentang fisik atau bagaimana, Dok. Biasanya kalau mohon maaf nih sebelumnya. Emang ada apa nih, minta maaf? Ini tidak ada maksudnya tipe kayak yang sebelah ya. Jadi kalau kita melihat structure pasien dengan memiliki suatu daerah rahang yang cukup simetris dan garisnya tegas, atau mungkin kalau boleh dibilang, wih orang ini struktur kotak sekali gitu, Dok. Square. Tipe yang square itu biasanya regenerasi tulangnya cukup bagus. Bagus ya. Ya. Dan pada jurnal penelitian dari semua ini, setelah dicek dari hasil darah, bahkan dia meneliti secara lebih dalam lagi, sequencing DNA segala macam, ditemukan hal yang poin keempat ini, Dok. Jadi kadar vitamin D dan
kalsiumnya cukup bagus. Ini memang hal ini yang kita tidak bisa manage. Ini sudah memang dari hostnya dia cukup bagus loh. Jadi ini mempengaruhi dari keberhasilan. Makanya mungkin dalam kasus ini juga saya cukup beruntung karena mungkin saya nggak melakukan manuver terlalu banyak, tapi dari hostnya yang membantu dia untuk meregradasi tulang tersebut gitu dok. Jadi sekarang lihat kali pasien harus betul ya square apa enggak. Kalau square mau bone graft oke. Tapi saya setuju sih pasien yang tadi yang tiba-tiba grow-nya sembuh itu pun square. Tipenya square. Betul dok. Jadi memang ada beberapa case yang bahkan ada yang defeknya juga lebih ini tidak dilakukan suatu bone preservasi sebelumnya, kita udah planning mau melakukan bone graft dan yang hasilnya cukup tebal, akhirnya kita melakukan suatu pemasangan implan dengan reguler gitu. Baik, ini untuk kasus saya yang ini, kasus yang ini mungkin seperti ini, dan saya juga akan sedikit share dok ya mengenai kasus berikutnya, masih kurang lebih sama. Jadi dalam kasus yang berikutnya ini juga misteri juga dok. Misteri ya? Misterinya kalau yang ini agak sedikit beda, ini karena belum lama kasusnya. Nah kalau kita lihat seperti ini pasti teman-teman sejawat sudah melihat, wah ini gigi udah nggak bagus ini, sehingga dicabut, ada pinnya, ada crownnya. Ini crown, saya bilang perawatannya cukup bagus ini, endonya, pinnya sampai 3, kemudian crownnya cukup bagus. Istilahnya mungkin ya memang kalau dari root canal treatmentnya ini sudah boleh dibilang hermetis ya dan cukup bagus. Ya tapi tadi mungkin sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Dr. Andi bahwa memang kalau suatu lesi periapikal sudah, pertolongan pertama adalah kita lakukan root canal treatment. Root canal treatment setelah kita lihat evaluasi dalam waktu 6 bulan, setahun, bahkan lebih. Kalau kita melihat lesi tersebut kita evaluasi tidak ada perbaikan, bahkan dia mengalami perluasan, itu kita perlu berpikir yang beda. Karena kalau kita hanya bongkar-bongkar seperti ini, yang terjadi seperti ini. Jadi ujung-ujungnya kita lihat di daerah apikalnya seperti patah, padahal ini bukan patah, dia sudah mengalami resorpsi interna di daerah ujung apikal. Ya, kasusnya seperti ini. Kasusnya ini juga perempuan sekitar 50 tahun, dia keluhannya seperti sakit, tapi bukan sakit yang sharp pain ya, sakit tajam bukan, dia hanya sakitnya itu hilang dan timbul pembengkakan di regio sebelah kanan bawah. Nah kalau kita lihat di panoramik sebelah regio 46 kita lihat endonya udah cukup bagus dan pin cukup stabil. Saya rasa ini dari segi root canal treatment tidak ada masalah. Tapi memang kalau seperti ini kita mikirnya adalah lesi tersebut memang dia tidak mau mengalami suatu healing atau penyembuhan. Dan problemnya tentunya adalah ini sudah mengalami kehilangan tulang yang cukup banyak dan mengalami suatu resorpsi tulang yang cukup banyak untuk ukuran satu gigi. Ya, historinya dilakukan berapa kali root canal dan akhirnya dan restorasi crown. Setelah kita cek secara CBCT 3D, kita lihat di bawah dari regio 46 ini defeknya kurang lebih sekitar 8 mili ya, sampai lebarnya kurang lebih 9 mili. Tapi saya masih beruntung, saya masih punya tulang lingual, walaupun mungkin nggak sampai 1 mili. Tapi tantangan di sini adalah dengan pengalaman saya yang tadi saya sudah share juga dan tadi saya sudah katakan, di sini saya berpikir walaupun profesi saya sebagai seorang ahli bedah mulut maxillofacial, kalau kita melakukan suatu kista, kita melihat suatu kista, kita istilahnya jangan berpikir kita sayang-sayang tulang atau kita pikir wah ini tulang nanti ini. Intinya kita harus memikirkan bagaimana kita membersihkan suatu lesi itu sampai ketemu tulang normal. Cuman dari hal ini saya coba berpikir yang berbeda. Jadi saya lakukan hanya dengan pencabutan, saya tidak melakukan flap. Ya, kita lihat di sini.
Jadi kita lihat daerah gingiva saya sama sekali tidak flap, kita lihat masih utuh. Dan kali ini tulang disayang-sayang dok. Jadi saya lihat tulangnya masih tebal, jadi saya nggak melakukan suatu tindakan yang masif. Setelah kita cabut seperti itu, cabutnya mungkin tidak terlalu sulit dok ya, karena udah seperti ini biasanya giginya udah mengalami mobilisasi. Problemnya adalah di sini bahwa kita lihat kistanya mengisi daerah soket tersebut. Dan kalau hal seperti ini kita tidak lakukan suatu enukleasi yang baik dan benar, tidak akan terjadi suatu regenerasi tulang, apalagi kita melakukan rekonstruksi dengan bone augmentation. Betul begitu Dr. Andi ya? Ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang adekuat, tentunya akan menghalangi penyembuhan. Nah ini, tentunya ini yang paling kita tidak harapkan. Kalau kita melakukan suatu tindakan dan yang kita lihat apa ini? Jadi ini kebetulan aja nih, saya melakukan suatu yang pertama, tugas kita adalah melakukan enukleasi. Tapi prinsip kita sebagai operator bahwa sebisa mungkin jangan merusak struktur anatomi yang masih normal. Jadi saya lihat dari CBCT 3D tadi bahwa nerve alveolus inferior itu masih ada korteksnya. Saya pikir itu tulang sehat, dan ternyata setelah saya lakukan exploring di dalamnya, ternyata saya tertipu. Itu bukan korteks yang sehat, dan ternyata itu dinding kista. Dan untungnya ya, kini kita pelan-pelan, yang gambar sebelah kiri, gambar pertama, masih ada sebagian jaringan lunak itu adalah sebagian dari dinding kista. Dan apa yang telah saya lakukan, pertama saya harus melindungi atau preservasi dari nerve alveolus inferior. Dan ternyata betul. Setelah kita lihat, ketemu kita dengan yang namanya nerve alveolus inferior seperti ini. Dan lebih mungkin tugas kita yang lebih lebih harus kita lebih hati-hati lagi adalah kita menghilangkan semua dinding kista tanpa merusak dari struktur nerve tersebut. Karena kita tahu nerve ini sangat sensitif. Kalau nerve kita sampai melakukan manuver yang terlalu berlebihan, sudah pasti dia akan mengalami parestesi yang permanen gitu dok ya. Dan gambar sebelah kanan kita lakukan enukleasi sampai sudah terlihat tulang yang bersih dan kondisi nerve tetap terjaga. Dan kemudian dari kondisi seperti ini, tulang masih terlihat di daerah bukal dan lingual, dan juga masih ada nerve terlihat cukup baik. Saya tidak melakukan suatu tindakan preservasi atau mungkin penambahan tulang, soket preservasi atau apapun. Dan next selanjutnya, karena kita harus pastikan bahwa kalau kita mau mengharapkan suatu penyembuhan yang bagus dan penumbuhan tulang yang baik, kita harus seperti Dr. Andi tadi bilang, kita harus mendapatkan aliran suplai darah yang baik. Nah ini setelah saya lakukan suatu kuretase dan kita dapatkan perdarahan yang baik. Nah di sini dengan konstruksi tulang yang masih lumayan kuat, dan juga tentunya dari semua yang tadi saya sudah sampaikan, 4 poin tadi, itu ada di pasien ini. Itu yang sedang saya teliti juga, dan saya mungkin mau kembangkan hal ini. Ini pasien ini juga kriterianya masuk. Jadi saya memutuskan untuk hal ini, saya tidak melakukan bone graft, saya tidak melakukan suatu tindakan masif lainnya, saya hanya melakukan enukleasi kista, melindungi nerve, dan saya tutup lukanya. Jadi yang diamatin wajahnya pasien ya? Iya dok. Square berarti ya? Ya, dan juga di sini ada riwayat. Ini juga daerah, kalau kita lihat di daerah regio sebelah kiri bawah, ini sebelumnya juga infeksinya cukup lumayan, cukup masif. Dan setelah kita lakukan kuretase dengan baik, tanpa melakukan bone graft dengan ini, setelah kita pasang,
hasilnya cukup stabil. Makanya itu menambah referensi saya untuk bahwa pasien ini saya hanya melakukan suatu enuklasi kista. Baik, dari ini, ya dari sini, dan ini saya lagi sedang fase menunggu, Dok. Masih menunggu. Mungkin nanti misteri selanjutnya kita akan pecahkan kalau kita ada kesempatan nanti di topik lain, kita mungkin akan sampaikan lagi, Dok. Jadi artinya secara riset, pengalaman 3 bulan kemudian pastinya tumbuh tulang semua ya. Harusnya, Dok. Kita akan buktikan nanti ya, Dok. Yep. Terima kasih, Dok, atas Oke, jadi terima kasih Dr. Adrian untuk informasinya. Santi, mungkin ada yang mau bertanya, Santi, sebelum kita menutup acara ini. Demikian Tanyanya banyak, Dok, dari tadi, Dok. Waduh, banyak ya? Waduh. Masih ada waktu. Seru kayaknya nih. Ya, kita kayaknya ada waktu mungkin berapa menit ya? Saya ada komen, Dok. Ya, gimana? Saya ada komen. Jadi saya ada komen sedikit aja beberapa tentang case ini. Jadi kalau saya lihat dari case Dr. Adrian yang pertama, Dok, yang bone loss itu, menurut saya itu dia lebih banyak dia disebabkan oleh faktor prostetik. Kalau menurut saya, yang pertama, memang kayak tadi Dr. Adrian bilang itu dia ada gap, kondisi crown dia nggak simbang dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat dari ronsen yang pertama di sebelah sini, ini dari crown cemented ini kemungkinan itu dia ada rest cement menurut saya. Ya, benar. Bisa jadi. Menurut saya ini dia crown cemented dan posisi implan itu dia dibandingin ya sama dalamnya dia masukin dia cukup dalam. Jadi menurut saya ini dia disebabkan salah satunya dia oleh rest cement. Lalu yang kedua, memang bone loss itu menarik buat kita lihat karena itu dia multifaktorial. Selain infeksi, dia ada beberapa faktor lain. Ya memang oklusi dia nggak menyebabkan periimplantitis, atau oklusi bisa bikin bone loss, itu dia masih kontroversi. Tapi dia juga ada penyebab lain, misalnya vertical tissue thickness dan sebagainya. Itu dia mungkin dia juga berpengaruh di case ini. Jadi kita lihat beberapa publikasi terakhir Linkevicius itu zero bone loss, itu dia saya rasa ini dia menarik buat kita terapin di case ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh komen, mungkin saya minta izin gitu untuk komen bahwa menurut saya ini dia penting, kita mesti tahu bahwa untuk terapi dari periimplantitis, waterless itu dia tidak scientific base. Jadi waterless itu untuk treatment dari periimplantitis itu dia saat ini masih kontroversi. Oke, kita bisa coba dengan 1-2 case report yang hasilnya baik, tapi jangan sampai partisipan itu dia salah sangka bahwa nanti semuanya berbondong-bondong setiap case periimplantitis dikasih waterless, lalu dia bisa dapat hasil kayak Dr. Adrian. Ya nanti dia kalau nggak dapet nanti Dr. Adrian dimarahin. Saya udah pakai waterless kok, kamu hasilnya bagus, dia hasilnya nggak bagus. Jangan salah sangka. Jadi Dr. Adrian hasil di sini bagus, pasti kita beruntung. Ya kita suka, ya kita appreciate, saya juga suka hasilnya. Tapi jangan sampai orang salah sangka. Nanti semuanya mau jadi Dr. Adrian, semua dikasih waterless, semua yang periimplantitis dia nggak sembuh. Periimplantitis atau periimplant bone loss atau mukositis dia harus dilihat dari penyebabnya. Menurut saya ini penyebabnya di sini kemungkinan dia dari rest cement, dan waktu Dr. Adrian bersihin dengan waterless, dengan cuci, dengan dan sebagainya obat itu, saya rasa rest cement itu dia keluar, akibatnya dia tulang dia bisa regenerate baik. Tapi dia pada case periimplantitis yang true periimplantitis, saya rasa dengan terapi demikian dia nggak bisa baik. Karena dia dengan true periimplantitis itu dia ada chart itu, ya saya rasa semua orang pernah baca, Proflang bikin chart, ya Kuri bikin chart dan sebagainya. Itu dia crown mesti copotin, mesti pasang cover screw, mesti tutup semua, bersihin daerah yang kasar, periimplantoplasti dan sebagainya, dan berbagai teknik itu saya rasa dia itu bisa jadi. Dan dia juga ini saya setuju Dr. Adrian itu ganti dengan screw retain. Tadi screw retain itu saya rasa dia juga yang berperan terhadap suksesnya dalam kasus ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mesti kasih komen satu lagi bahwa torus mandibula. Torus mandibula itu kebetulan itu dia juga menjadi bagian dari penelitian saya dalam waktu yang lama.
torus mandibula itu di masa lalu itu dia dipropagandakan bahwa torus mandibula itu dia bisa dipakai untuk melakukan bone augmentation atau bone regeneration. Tapi dari penelitian yang terbaru kita tahu bahwa potensi regeneratif dari torus mandibula itu potensinya nggak terlalu tinggi. Artinya di zaman dulu kalau kita lihat torus mandibula, kita sering melakukan scraping dari torus mandibula. Tapi kita ketahui bahwa dari torus mandibula itu kalau kita lakukan GBR, potensi regeneratifnya dia nggak terlalu besar. Artinya praktisnya di masa sekarang, kalau saya lihat torus mandibula dan kita lihat ada tulang di tempat lain, kita lebih senang untuk mengambil tulang di tempat lain daripada torus mandibula. Terima kasih. Ada tanggapan dari Adrian? Atau langsung yang mau nanya banyak? Terima kasih informasinya dari Andi. Oke, Santi, ada yang mau tanya? Mungkin 10 menit kali ya, Santi ya? Oke, kita masih punya waktu ya sekitar 10-15 menit untuk pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Ini mengenai apa namanya? Dok, izin bertanya mengenai bone quality masing-masing jenis bone graft apakah berbeda? Dan menurut dokter yang terbaik dan mendekati alveolar bone yang mana, Dok? Pertanyaan dari Dokter Anton, spesialis bedah mulut. Ini tujukan ke mungkin salah satu panelis yang bisa membantu menjawab. Gantian. Jadi maksudnya pertanyaan tadi bahan ya? Jadi bone graft untuk type 1, type 2, type 3 sama nggak? Begitu ya, Santi ya? Iya, penggunaan untuk bone graft di masing-masing bone quality apakah? Quality. Dan yang Ya, silakan, Dok. baik. Kembali lagi kalau pada bone type 1, type 2 sama type 4 itu kita melihat bahwa kadar dari cancellous bone-nya ya. Jadi vascularize-nya terus pasti berbeda. Jadi itu yang menurut saya faktor penting. Kalau misalnya kita berbicara dengan bahan untuk kita melakukan suatu bone augmentation atau bone graft pada masing-masing jenis dari tulang, saya rasa nggak ada beda. Jadi masing-masing, jadi sebetulnya suatu bone graft atau synthetic bone graft ini tadi udah dijelaskan juga beberapa kali, dia hanya mensupport atau mendukung dari berhasilnya tindakan suatu penambahan tulang. Kalau menurut saya tetap kita harus base-nya adalah tulang dari pasien itu sendiri, autogenous bone. Karena gimana pun autogenous bone itu dari donor setnya dari dia sendiri akan mudah diterima atau biocompatible. Dan kalau misalnya untuk di-combine dengan bone graft yang lain, itu saya rasa nggak ada masalah sih. Cuman kita harus melihat gimana kita mendapatkan suatu perdarahan yang baik. Itu saja kalau kita melakukan pada tulang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Otomatis kalau tipe 1 ya pasti kita harus melakukan suatu dekortikasi. Kalau kita nggak melakukan dekortikasi, kadang melakukan dekortikasi aja susah. Kalau kita tidak melakukan suatu dekortikasi atau mencari perdarahan, bagaimana tulang itu akan bisa hidup? Walaupun kita even kasih full autogenous bone, nggak akan ada. Yang ada itu tulang kan menjadi benda asing. Seperti itu, menurut saya. Terima kasih. Ada lagi, Santi? Ada. Dokter Anton sudah oke ya dengan ini jawabannya? Silakan. Perokok. Kayaknya Felix deh. Kalau dari literatur memang dikatakan bahwa pasien dengan perokok itu memang secara statistik kegagalan untuk implan lebih besar dibandingin pasien tidak merokok. Itu udah bukan menjadi suatu cerita kosong, tapi memang sudah berdasarkan riset bahwa memang semakin banyak dia melakukan rokok, mengkonsumsi rokok maksudnya, itu akan semakin besar resiko untuk terjadi kegagalan implan. Terus bagaimana diabetes? Diabetes itu bukan suatu kontraindikasi untuk pemasangan implan, tapi menjadikan risk factor seperti halnya dengan merokok. Kalau dia sudah merokok,
terus dia ada diabetes, terus dia ada periodontitis, itu komplit namanya paket hemat. Jadi case ini kalau bisa, kalau emang kita siap, kita ngomong dari awal, ya silahkan. Tapi kalau menurut saya, kalau mereka sudah dengan kondisi yang komplit seperti ini menjadi suatu hal yang benar-benar perlu kita perhatikan dan kita perlu bicarakan dengan pasiennya, karena kegagalannya sangat besar, akan sangat besar. Karena prinsipnya gini, gigi asli aja, giginya dia aja dianggap menjadi kontraindikasi buat si alveolar, apalagi implan gitu. Jadi kalau menurut saya, bukan menurut saya, berdasarkan literatur itu menjadikan faktor risk factor, apalagi kalau merokoknya banyak dan diabetes itu tidak terkontrol. Selama diabetes itu terkontrol, itu nggak akan jadi masalah. Saya rasa sih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya setuju sih. Setuju semua. Setuju. Oke, San. Pertanyaan berikutnya ini khusus. Nanya mahasiswanya kayaknya. Ya, saya rasa nanya nih orang pede juga. Gini, pertanyaan ini sebetulnya rada sulit. Jadi gini, memang sulit untuk tahunya. Tahunya di mana hanya bisa dilakukan dengan PCR. Bisa aja kalau mau cek PCR sebetulnya. Setahu saya di UI melakukan cek PCR untuk hal tersebut. Tapi secara klinikal kita nggak akan bisa tahu bahwa itu ada kelainan cacat tulang di dalam terutama di PMN tersebut. Kita tidak bisa melihat secara klinikal, hanya bisa melakukan dari PCR test, dan itu harus bersifat laboratoris. Jadi kalau kita orang klinis kayaknya itu seperti kita ambil undian tadi, seperti Dokter Adrian juga bilang, kadang-kadang ya kalau dapat case yang bisa begini ya kayak ambil undian, kadang-kadang hoki, kadang-kadang nggak hoki, ya kira-kira seperti itu. Jadi clinically nggak bisa. Saya mau tambahin. Jadi memang untuk penyakit periodontal itu setahu saya 2 biomarker yang paling sensitif. Yang pertama itu dia biomarker MMP8, yang kedua itu interleukin 6. Yes. Nah, 2 biomarker itu sekarang saat ini di Eropa itu biomarker itu kita udah bisa periksa dengan cepat. Jadi kayak yang mungkin kayak rapid test semacam itu cepat. Itu kita bisa dengan mengambil, itu ada kit untuk mengukur MMP8 yang diambil dari cairan sulcus. Jadi itu di beberapa bagian perio itu mereka udah mengembangkan pasien untuk melihat risikonya, periodontitisnya berapa aktif dan sebagainya. Jadi yang diukur itu MMP8 atau interleukin 6 yang diambil dari cairan sulcus dengan satu kit spesial, lalu ditunggu, saya nggak tahu, kalau nggak salah setengah jam, 1 jam, lalu hasilnya dia bisa keluar. Tapi saya nggak tahu, kayak di Indonesia belum ada ya. Belum itu masuk. Ya, belum ya yang cek gitu langsung, kayaknya setahu saya belum. Kalau karies ada ya kalau nggak salah. Karies ya. Karies ada, tapi kalau untuk periodontal belum ada ya. Ya sayang sih. Tapi itu kayaknya mungkin di masa depan perlu di sini. Yang kita semua terlambat. Obat buat periodontal aja sekarang kita semua udah masuk, di Indonesia belum masuk. Iya. Jadi memang sulit. Ya. Oke, Sandi. Nyambung pertanyaan. Ya, oke. Menyambung pertanyaan tadi, marker PCR-nya apa, Dok? Waduh, saya terus terang saya kurang tahu. Saya terus terang lebih banyak ke clinical perio dibandingin ke arah yang lebih ke arah mikrobial atau selular. Kalau mau tahu nanti saya coba cari tahu. Nanti akan saya tanyakan, tapi saya sendiri terus terang saya nggak tahu, saya nggak pernah melakukan itu. Nanti saya, kalau dokternya siapa tahu, nanti saya kalau itu nanti saya tanyakan, nanti saya kasih tahu. Oke, baik, Dok. Pertanyaan berikutnya, kalau tanggapan mengenai kasus tadi yang tadi oleh Dokter Adrian dari Dokter Albert Juanda, hati-hati mengenai torus mandibula. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh Dr. Albert. Yes. Ya, mengenai tadi torus mandibula katanya, yang tadi kasus yang disampaikan oleh Dr. Gani. Enggak sih, cuma nambahin aja sih kalau misalnya ada torus mandibula, ya kadang-kadang kan atasnya kan kayak lebar banget tuh ya. Just be careful, bagian lingual kan konkav gitu biasanya. Oh, oke. I see. Gitu aja sih. Thank you. Thank you, Dok.
Pertanyaan berikutnya dari Dr. Erik, yang diukur IL8 atau kalau IL1 untuk apa ya? Ini ditujukan ke siapa Dr. Erik? Dr. Andi lah. Dr. Andi. Bagaimana dok? Oke, Dr. Andri, yang diukur IL8, kalau IL1-nya untuk apa ya dok? Oh, oke. Setahu saya yang diukur MMP8 dok. MMP8? Oh. MMP8 dok. Kalau mungkin penyebab periodontitis itu kan IL1 ya? Ya, salah satunya. Tapi sejauh ini yang saya tahu ya, itu marker yang sensitif untuk periodontitis itu yang paling sering dipakai di praktek klinis itu MMP8. Oke. Thank you. Terima kasih dok. Oke, thank you. Udah full kayaknya Santi. Iya. Hari ini capek juga. Oke, Dr. Dino silakan. Barusan raise hand. Silakan nyalakan kamera Dani Oh iya. dan mikrofonnya. Udah ada kan dong? Ya, Udah, silakan. Iya, saya mau tanya Dokter Adrian soal case yang pertama ya, Dokter Adrian ya. Yes. Halo. Iya, gimana dok? Yes, silakan. Jadi Dokter Adrian bukan cuma real bone builders ya, tapi real bone growers ya. Enggak, ini saya mau tanya pemahaman saya kan implan itu komplikasi ada yang ailing, ada yang failing kan. Iya. Kalau pemahaman saya ini kan berhubungan sama decision making kita gitu. Jadi beda utamanya kan kalau failing itu berarti ada goyang gitu kalau setahu saya. Mungkin kalau saya kurang tepat kalau dibenerin. Sedangkan kalau ailing regardless ada inflamasi segala macam dia nggak goyang gitu. Jadi itu kita bisa fight gitu. Cuma tadi saya ingat Dokter Adrian sempat ngomong goyang implannya gitu. Jadi saya pengen klarifikasi aja itu apa memang goyangnya seperti apa gitu sehingga memutuskan untuk keep gitu. Atau memang istilah apa definisi failingnya mesti diredefinisi gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Jadi memang ya itu tadi Dokter Dino, sebetulnya kasus ini masih menurut saya juga agak misteri juga gitu. Kalau saya lihat dari awal memang saya begitu ngelihat goyang, begitu Goyang. kita lihat real klinisnya, ya itu kira-kira kurang lebih goyang derajat 2 loh. Jadi dia istilahnya kalau kita gunakan dengan arteri clamp, kita cabut, ya mungkin perlu force dikit ya, pasti lepas itu. Cuman karena betul goyang dok. Kalau dari kita lihat dari CBCT 3D kan kelihatan tadi, hanya mungkin di lingual ya, dia agak megang sedikit sepertiga apikal itu. Dan memang karena dari awal memang pasien itu bertanya ke saya, bisa nggak dipertahankan? Terus saya lihat pertama kan ada infeksi tuh, saya coba redakan infeksi, saya bilang saya coba deh kita bersihkan infeksi, tapi saya juga ngomong, tadi Dokter Andi juga bilang juga betul, memang dari kasus ini adalah faktor utama adalah prostetik, karena yang kita ketahui posisi implan juga sudah kurang maksimal, terus crown-nya juga dia ada gap, seperti kita harus perbaiki semua. Kalau tidak diperbaiki itu semua, sudah pasti nggak akan mungkin gitu. Tapi kalau dibilang menuju fail, memang betul, itu sebetulnya kasus sudah menuju fail karena sudah goyang ya. Makanya pada waktu kita melihat pasti kita akan berpikir kita ambil atau kita pertahankan. Ya, itu namanya misteri kan. Sesuatu misteri yang benar-benar kayaknya Misteri dan aneh kok hoki ya. bisa gitu. Beruntung itu saya dok. Tapi itu tumbuh banyak gitu. Itu tadi Dokter Erik sama Dokter Sucipto sempat komen apa yang goyang itu implant to the bone apa abutment to the implant? Enggak, implant to the bone. Karena saya probing pakai probe pocket ya. Dan itu saya udah bisa ngerasain thread-nya. Pada saat kita probing itu terasa thread-nya, saya goyangin itu kan kerasa tuh kalau kita goyangin dengan probe di dalam itu terasa movement-nya. Si probe itu kerasa pergerakan si implan kan. Nah, dari situ saya mikir wah ini kayaknya agak berat nih kasus seperti ini, nggak bisa dipertahankan gitu kan. Tapi saya coba, saya bersihkan segala macam gitu. Ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Boleh dicoba Dokter Dino? Ya, oke. Thank you. Ya, oke. Thank you.
Oke, San. Oke. Sepertinya Sepertinya waktunya sudah Iya. tidak mengizinkan Iya. untuk bertanya. Nanti Iya. mungkin bisa bertanya pribadi langsung ke para panelis. Ya, tahun ini kita sudah membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan bond. Nah, tahun depan jelas kita akan membicarakan tentang bajunya, gitu, soft tissue. Nah, saya kasih lihat case-nya seperti ini contohnya, di mana kita kadang-kadang menghadapi kasus seperti ini, di mana attach atau keretanya tisunya itu tidak cukup. Kita lihat dari rebukalnya seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita dapat keretinitis yang bagus dan cepat? Dan biasanya kan optionnya kalau kita tanya ke dokter Felix, pasti jawabannya adalah vestibuloplasty. Ya. Enggak. Apa? Free gigal graft. Oke, free gigal graft. Atau kalau enggak apa yang turun ke bawah namanya? Apical position. Apical position. Atau lakukan itu. Oke, kita lihat ini dan ini hasilnya. Kita melakukan seperti ini hasilnya, kurang lebih kan. Jadi sebelumnya yang sebelah kiri sebelum dan sesudahnya yang sebelah kanan. Nah, ternyata sekarang kita bisa dapatnya lebih gampang, lebih cepat. Nah, caranya gimana? Kita undangnya dokter Felix langsung. Ya, kasus dokter Andri loh. ini saya juga nggak tahu gimana, saya juga mau belajar sama dokter Felix ya. Ternyata dengan lakukan sesuatu dengan zaman digital sekarang, ternyata kita bisa lakukan less than 5 minutes. Ya, kita lihat. Photoshop. Ya, kita lakukan ini. Kita akan do laser. Kita nggak bahas masalah ini hari ini, cuma ini ada step. Jadi apa yang kita lihat di sini, gambar yang sebelah sini atas kanan dan bawah kanan itu adalah hasil yang didapatkan dalam waktu cuma 5 menit. Tapi caranya gimana ya nanti kita akan bicarakan nanti di tahun depan dengan Dr. Felix, jangan lupa. Dan ini hasilnya posisi attach mukosa yang terdapat sebelum dan sesudah. Dan itu adalah sesuatu teknologi yang kita bisa dapatkan di mana bisa lebih simple dan lebih mudah dan juga cukup untuk lebih praktis ya, begitu. Dan jangan lupa yang sebagai member udah pasti bisa mengikuti study club ini. Dan yang belum member saya nggak tahu bisa apa tidak, tapi kita belum tahu tahun depan tergantung dari kebijaksanaan dari ITI karena yang support ini semua ada ITI. Terima kasih untuk teman-teman dokter seluruh Indonesia. Jangan lupa tahun depan kita akan ketemu lagi yang topik tentang mengenai soft tissue, di mana benar-benar soft tissue sangat penting sekali. Terima kasih semuanya. Thank you. Udah, boleh tutup. Udah bercanda.